Ya, selamat pagi semua. Ketemu lagi di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa gue mau mengupdate atau membahas ringan saja sesuai opini dari pertandingan Piala AFF U19 kemarin, di mana timnas Indonesia sukses membantai Timor Leste dengan skor 6-2. Ya, hasil yang cukup baik ya, hasil yang tentunya membuat kepercayaan diri pemain timnas meningkat, dan tentunya pertandingan kemarin jauh lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya ketika kita menghadapi Filipina dan juga Kamboja. Ya, Coach Indra Safri memang merotasi sebagian besar pemain, di mana kemarin pada pemain bertahan diisi oleh Kadek Ariel, Iqbal Dwi Jangge, dan juga pemain menggantinya ya. Dan di tengah ada 5 pemain, yaitu Caviatur, Dennis Figo, Alexandro Kamuru, kemudian ada Rifzar, dan juga di depan ada Jens Reven dan juga ada Ragil ya. Jadi memang Coach Indra Safri merotasi cukup banyak pemain, dan jika kita melihat hasilnya kemarin memang banyak pemain-pemain timnas kita jauh lebih baik ya secara game plan, bisa menjalankan instruksi Indra Safri dengan cukup baik, dan juga tentunya para pemain juga bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Ya, Indonesia sudah unggul 3-1 di babak pertama, 2 gol dari Jens Reven dan 1 gol dari Dennis Figo ya, tapi ternyata tercatat sebagai gol bunuh diri kiper Timor Leste. Dan tentunya kita perlu memberikan kredit kepada Jens Reven ya. Gue juga memberikan satu apresiasi. Jens Reven setelah 2 pertandingan sebelumnya hanya mampu tampil sebagai pemain pengganti, tapi mampu menciptakan gol ya pada saat menghadapi Filipina, dan juga di match kedua menghadapi Kamboja bermain sebagai pemain pengganti, dan di laga ketiga kemarin bermain starter sejak awal, dipercaya langsung oleh Coach Indra Safri, dan dia membayar penuh kepercayaan tersebut dengan menciptakan 2 gol melalui sontekan di depan gawang ya, umpan dari atau asis dari Caviatur. Ya, kemarin juga Caviatur perlu menjadi atau mendapatkan kredit juga ya, karena penampilannya cukup eksplosif, memberikan 2 asis kepada gol Kadek Ariel heading. Kadek Ariel sendiri sudah menciptakan 3 gol nih, padahal dia pemain bertahan ya. Jens Reven juga menciptakan 2 gol, 1 asis dari Caviatur, dan Caviatur sendiri juga menciptakan gol dari syuting jarak jauh yang sangat cantik ya. Satu permainan yang lebih cair kemarin, lebih hidup tentunya, dan gue juga melihat dan menyaksikan kemarin penampilannya tidak bosan ya, karena banyak peluang yang tercipta, dan para pemain kita jauh lebih eksplosif dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, khususnya pertandingan melawan Kamboja ya. Caviatur, Dennis Figo sama-sama menjadi penyeimbang di lini tengah, dan Alexander Kamuru juga bermain bagus ya di sisi kiri menggantikan Donitri Pamungkas, dan di sisi kanan ada Rizar yang biasanya diisi oleh Mufli, dan Rizar kemarin main, dan Arkan Kakak juga akhirnya mampu menciptakan gol juga ya. Satu kesempatan yang diberikan dari Jens Reven mampu diselesaikan oleh Arkan Kakak, dan tentunya ini menjadi satu jawaban dari Arkan Kakak ya, karena dia memang sempat dikritik karena penampilannya tidak bisa membaik di 2 pertandingan sebelumnya. Dan ya, Jens Reven tentu menjadi satu jawaban juga mungkin ya untuk krisis striker kita di timnas U19 juga. Usia yang masih sangat muda dengan postur yang tinggi dan gaya main yang disebut-sebut mirip seperti Van Nistelrooy. Ya, kalau menurut gue sih
Enggak sih ya, beda ya, dia punya ciri khas sendiri. Ya memang kalau kita mengamati cara mainnya Jan Steffen kemarin, dia mainnya simple dan udah mulai kelihatan nih gaya mainnya. Kalau kemarin pada saat melawan Filipina karena main cuma 10 atau 15 menit belum kelihatan, dan dia meskipun mencetak gol ya. Nah kemarin tuh karena main dari full dari awal kelihatan tuh gaya mainnya, dan dia juga cukup rajin turun untuk jemput bola, dan juga seringkali dia itu memberikan ruang kepada pemain untuk masuk dan mengisi posisi ke depannya. Rajin membuka ruang juga, jadi tidak pasif di kotak penalti, dan nggak segan juga dia turun ke tengah untuk bantu pertahanan ya. Nah ini merupakan sinyal positif juga nih untuk Jan Steffen. Etos kerja dia juga patut kita apresiasi karena dia mau turun dan stamina nya juga cukup bagus ya. Bisa kita lihat selama lebih dari 80 menit bahkan 90 menit dia tetap stabil ya, nggak kelihatan lelah ataupun letih. Dan dia juga tidak egois, termasuk striker yang tidak egois, karena gol dari Arkan Kakak juga merupakan assist dari dia sendiri ya Pak. Padahal kalau dia mau selesaikan sendiri juga bisa gitu, dan dia mampu memberikan assist dan akhirnya Arkan Kakak bisa pecah telur juga menciptakan gol. Ya Jan Steffen orang-orang bilang ini menjadi jawaban ya, gue sepenuhnya bukannya nggak setuju ya, tapi ini memang kelihatan dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjawab keraguan para netizen mungkin ya, yang belum bisa yakin dengan penampilan dia. Namun kemarin 2 gol dan 1 asisnya memberikan satu jawaban. Namun tentunya masih ada catatan-catatan juga ya atas penampilan kita. Meskipun kita menang 6-2, tapi kita masih kebobolan dari Timor Leste. Tapi tentunya ini menjadi catatan juga dari tim pelatih dan juga Coach Indra Syafri, karena nanti pada saat babak semifinal kita akan jumpa antara Thailand atau Malaysia. Nah, dua tim ini bisa dibilang tampil superior dan merupakan tim-tim tier satunya ASEAN lah gitu. Kita sebetulnya udah sangat familiar ketemu dua tim ini, Thailand atau Malaysia. Cuman gue lebih menitik beratkan Malaysia nih. Malaysia nih selaku juara bertahan edisi sebelumnya, dan penampilan mereka juga di grup C bersama dengan Thailand, Singapura, dan Brunei, mereka tampil cukup superior ya. Mereka membantai Brunei dengan skor 11-0 dan menghajar Singapura itu 4-0 gitu. Jadi U19-nya Malaysia nih ya ngeri-ngeri juga nih gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu mereka di semifinal ya tentu permainannya harus lebih baik lagi, bahkan harus lebih bagus lagi dibanding kemarin. Meskipun kemarin pada saat menghadapi Timor Leste penampilan kita sudah cukup membaik ya, tidak semonoton bahkan tidak separah pada saat melawan Kamboja. Sudah lebih baik, para pemain bisa menjalankan game plan dari Coach Indra Syafri dengan begitu cair. Nah, ngomong-ngomong menghadapi lawan di semifinal, tentunya Coach Indra Syafri kemarin pasca pertandingan juga bilang nggak mau milih lawan, dan dia tentunya sudah mengamati lawan-lawan yang akan dihadapi ya, entah itu Thailand atau Malaysia. Tentunya timnas siap untuk menghadapi siapapun, dan tentunya kita juga sebagai supporter pasti akan selalu mendukung ya. Cuman kalau misalnya nanti seandainya kita ketemu Thailand pun di semifinal ya it's okay, nggak apa-apa, karena timnas kita sudah membaik penampilannya dan tetap punya chance untuk bisa menjadi juara di event ini. Apalagi kita sebagai tuan rumah tentunya kita harus percaya diri ya untuk bisa menjuarai event ini. Toh Coach Indra Syafri kan pelatih yang memang pelatih juara lah, karena sudah mengantarkan juara timnas U19 di tahun 2013, juara AFF U22 tahun 2019, dan terakhir dia bawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Tentu pelatih Indra Syafri cukup percaya diri bisa menghadapi lawan-lawan yang akan dihadapi, dan Coach IS mengatakan bahwa 3 pertandingan di babak penyisihan grup adalah penentuan pemain yang paling pas untuk menghadapi semifinal, dan tentunya kalau kita sendiri masuk final untuk bisa mencapai peaknya di babak final ya.
Ya, sedikit tadi obrolan ringan opini gue tentang pertandingan semalam Indonesia menghadapi Timor Leste. Hasil yang baik dan mengantarkan kita lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan poin 9. Dan tentunya kita ditunggu antara Thailand atau Malaysia yang akan bertanding sore ini. Kita tunggu nanti siapakah akan menjadi lawan kita di babak semifinal. Dan semifinal sendiri akan dimainkan di hari Sabtu ya, jam 7:30 malam tentunya. Oke, sedikit dari channel gua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar konten gua semakin berkembang ke depannya. Ya, sehat selalu, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.